dulu. Hanya sama Panglima Apologet boleh nggak bang? Boleh. Langsung. Tuh kemarin yang dibilang-bilangnya nubuatan tentang Nabi Muhammad di Alkitab Kristen itu bisa ditunjuki nggak bang? Apa bang? Itu bukan saya itu yang bawa narasi itu, Gurunda yang bawa narasi itu. Siapa itu bang? Ini Coba gini loh, di Ulangan 18:18 itu sebenarnya kalau mau didiskusikan itu nggak menyebut nama. Ya. Akan ada sesudahku Nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, sama seperti aku, kata Musa. Jadi ada Nabi sama seperti Musa, begitu. Nah diskusi. Nah, kalau mau dirunut itu lebih cocoknya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan yang lain. Ulangan 18:18 brother. Ulangan 18 ayat 18 ya bang? Ya coba dibaca. Kita bahas itu ya. Boleh bang? Kang Dito aja deh yang maju Kang Dito. Mudah kok itu Kang Dito. Gimana? 2 kasus ya? Enggak, mungkin Gurunda udah itu, Kang Dito udah monitor. Abang Dan. Suara Bang Andi feedback ya? Permisi. Udah monitor. Silakan, mangga abang. Ada yang mau jual aqua. Gereja, Gurunda bukan aku. Gereja bang. Oh, gereja. Iya, saudara. Jadi kalau berbicara mengenai tentang nubuah itu kan artinya adalah ramalan seorang nabi terkait dengan kejadian masa lalu, masa itu atau masa yang akan datang. Berbicara mengenai nubuat, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak butuh pengakuan dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi karena ini adalah kajian ilmiah, kajian ilmu, maka perlu untuk saudara Kristen pahami bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar telah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya. Ya seperti contoh yang diuraikan oleh sahabat-sahabat saya di sini tadi, di dalam Ulangan 18 nomor 18 bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Nabi yang sama seperti Musa itu terkait dengan ajarannya, terkait dengan firman, terkait dengan pola bagaimana dia menyampaikan ajarannya kepada orang di luar daripada nabi tersebut. Nah, di perjanjian baru pun ada. Kalau kita agak sulit untuk mendeteksi ini, maka kita ambil di perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi. Jadi di situ ada akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Kalau ditekankan di sana akan terjadi, berarti itu sesuatu yang harus terjadi. Karena kalau tidak, berarti itu adalah sebuah kebohongan. Nah ini saudara, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Dibasmi, dilenyapkan, dibunuh dari umat kita. Artinya, Nabi Musa datang sebagai penyelamat bagi Bani Israel dari perbudakan Mesir atau Fir'aun. Siapapun di depan dia, itu akan dilenyapkan. Begitu juga, ketika Nabi yang sama seperti Musa ini datang, siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut juga akan dilenyapkan. Nah, antara Nabi Musa yang mirip dengan dirinya, kalau orang Kristen biasanya menyebutnya Yesus, meskipun tak ada kesamaannya sedikit pun. Yang lebih cocok di sana adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena
Di dalam kisah para rasul tadi akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dari umatnya, bukan umatnya yang dibasmi dari Yesus. Kalau Nabi Muhammad kemudian dikenal bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kemudian ajaran dari langit, dan orang yang menentangnya itu akan diperangi. Sama seperti Nabi Musa, yang menentang Nabi Musa itu akan diperangi. Nah, ini pengantar dari saya. Silakan saudara, kalau Anda membantah itu bukan Nabi Muhammad, lalu Nabi mana yang kemudian ketika dia datang membawa firman dari Tuhan, ketika firman itu tidak didengarkan malah dibantah atau diperangi, maka dia akan melenyapkan orang-orang yang memerangi ajaran tersebut. Silakan. Makasih ya Bang. Begini Bang, kalau saya baca dari perjanjian baru yang tadi yang barusan Abang katakan, Nabi yang sama seperti Musa ya Bang. Iya. Kalau itu tidak salah, Nabi yang sama seperti Musa itu merujuk kepada kesukuan atau kebangsaan, yaitu Bani Israel Bang. Itu yang jadi pertanyaan aku selama ini Bang. Bukankah Muhammad itu dari bangsa Arab? Oke. Bagaimana Bang bisa bilang kesamaan? Kalau kita merujuk ke perjanjian baru itu merujuk ke suku atau ke apalah namanya, sama-sama Israel Bang. Mohon tanggapannya Bang. Iya. Saya rasa Bang paham ya Oke. maksud saya. Siap, saya tanggapi ya Bang ya. Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi telah dikatakan kemudian bahwasanya di dalam ulangan ini, kitab ini tidak berbicara mengenai suku. Di dalam ulangan 18, nomor 18 itu tidak ada sama sekali berbicara terkait dengan suku. Itu hanya berbicara terkait dengan Tuhan akan menaruh firman di mulut orang tersebut, di mana orang tersebut sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Saudara Bani Israel itu siapa Bang? Bukankah Bani Israel itu identik dengan Bani Ishak? Saudara dari Bani Ishak ya Bani Ismail. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israel. Mereka ini adalah Bani di mana mereka Nabi Musa diutus kepada mereka. Kepada siapa Nabi Musa diutus? Kepada mereka. Nah, saudara mereka siapa? Ya Bani Ismail dong. Lalu saudara tadi mengatakan bahwasanya itu berbicara mengenai kesukuan. Saya rasa di situ perlu diluruskan lagi. Itu tidak berbicara mengenai kesukuan, tapi berbicara mengenai saudara daripada Bani Israel. Saudara daripada Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu jawaban saya, Bang. Oke, makasih Bang penjelasannya Bang. Iya. Kalau di dalam ulangan 34, kalau saya nggak keliru di data nomor 34 nomor 10 ada dalil begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saya ulang. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang sama seperti Musa. Berarti yang tadi yang sama seperti Musa kalau bukan dari Bani Israel, lalu dari mana? Kalau Yesus kan jelas dari Bani Israel, suku Yehuda. Nah sekarang kalau bukan dari Bani Israel, lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa ini? Itu dalil Bung. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Israel itu kan Yakub. Berarti tidak ada lagi nabi yang datang dari Bani Yakub. Yang sama seperti Musa. Mungkin nabi-nabi kecil ada. Daniel, Yesaya, Yeremia mungkin. Tapi yang sama seperti Nabi Musa itu tidak ada lagi dari Bani Israel. Lalu yang dinubuatkan tadi itu dari mana? Yang jelas di luar daripada Bani Israel. Dan sama seperti Nabi Musa, tapi bukan Bani Israel. Berarti tak lain dan tak bukan adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Anda tolak, boleh. Silakan Anda tolak. Tidak masalah. Itu berbicara mengenai iman. Tetapi jangan ego terhadap kebenaran. Tidak ada lagi nabi yang Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan. Nah, artinya nabi ini dia akan berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemudian firman yang diterima dari Tuhan, agar orang-orang di sekelilingnya mendengarkan firman itu, menerima firman itu. Dan kalau tidak diterima, maka mereka harus diperangi. Jadi kalau orang Kristen mengatakan, wah Nabi Muhammad itu tukang perang, Nabi Muhammad itu perintahnya begini dan begono. Lah ini dalilnya jelas kok di dalam kitabmu. Ada nabi yang sama seperti Musa. Akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi, akan dibunuh. Ini harus tergenapi. Jangan sensian, jangan sok cantik. Oh kami ajaran kasih loh. Ya berarti bukan ente yang diutus nabi itu. Karena nabi itu harus jihad. Nabi itu harus jihad. Dia terhadap kebenaran harus dia tegakkan. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan. Berarti nabi ini harus tegas, bukan letoy. Nah ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai nubuat, ya silakan. Anda mau mencari nubuat itu harus ada di Bani Israel, tidak bisa. Ulangan 34 nomor 10, tak ada lagi yang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan Yesus. Nah, siapa di luar Bani Israel? Dia akan datang, ketika datang dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, siapa yang memuliakan Yesus di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini? Kristen tidak, Hindu, Buddha tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat hanya Islam. Hanya kami bang yang siang malam memuliakan Yesus. Silakan. Bang Stefan, silakan. Bang Stefan. Aduh, jangan-jangan pingsan. Bang Stefan. Bang Stefan monitor. Abang, ada dicek nggak? Aduh, perlu nomor. Ada yang tahu nomor ambulan, teman-teman? Wah, butuh nomor ambulan. Karena ada orang dikagetkan. Kabur. Kaget langsung kabur dia. Ya pasti memikir, loh, dia dari sama seperti Musa, dari saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel siapa? Israel itu kan nama lain daripada Yakub. Berarti saudara dari anak Yakub siapa? Ya harus dari Bani Ismail, nggak bisa tidak. Paman Ismail ya, Gurunda ya. Iya. Paman Ismail. Terus ditolak lagi Nabi Ismail. Turun ke perjanjian baru, kena lagi. Ternyata Nabi itu tegas. Siapa yang tidak mendengarkan dilenyapkan. Yesus tak mungkin, justru Yesus yang dilenyapkan. Lalu siapa dong? Nah, lalu bagaimana cara mencari benang merahnya? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti ada agama yang harus lebih baik dari ahli Taurat. Harus. Mungkin maksudnya Bang Suma, orang-orang ini harus menjalankan hukum yang lebih baik dari orang-orang Yahudi terhadap Torah. Tetap Torah. Oh nggak bisa. Loh kok nggak bisa?
Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka harus ada pola baru yang dibawa kemudian dari langit, di mana penganut pola ini wajib hukumnya lebih baik daripada ahli Taurat. Ini pendalaman dari Bible sub materi ucapan Yesus terkait dengan referensi apa yang harus kita lakukan dan agama apa yang harus kita anut setelah Yesus. Ternyata agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kalian saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pengakuan Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian kira-kira itu apa? Yohanes 16 ya. Yohanes 16 nomor 12. Itu berbicara mengenai datangnya seorang nabi. Masih banyak hal yang harus kukatakan, masih banyak hal yang harus kuucapkan, masih banyak hal yang harus kuperintahkan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kira-kira nih, tolak ukurnya kan sederhana tuh. Kita mengkira-kirakan, kira-kira ajaran apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Pertama, bernyanyi di gereja pada saat hari Minggu. Ini kira-kira bisa tidak dilakukan oleh orang Yahudi, Dinda Dito? Pada zaman Yesus menyanyi-nyanyi bisa nggak? Nyanyi-nyanyi. Ya, bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi zaman Yesus? Bisa. Zaman Yesus. Bisa. Bisa. Sedangkan kata Yesus kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti bukan menyanyi-nyanyi ya? Bukan ya? Bukan. Kalau misalnya meninggalkan Taurat, mereka tidak tunduk lagi kepada perintah Taurat. Kira-kira itu bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus? Bisa nggak? Mustahil. Nggak bisa. Bisa. Meninggalkan hukum Taurat. Bisa. Oh bisa. Berdasarkan Yesus. Ya, berdasarkan Yesus pada zaman Yesus, Matius 23 nomor 3. Jangan kau mengikuti orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak memperhatikan. Berarti bisa kan? Bisa. Gugur. Apa lagi yang dilakukan oleh orang Kristen? Ibadahnya pindah ke hari Minggu. Bisa nggak kira-kira dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Sama Yesus bisa. Apa susahnya? Bisa. Kemudian yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini, pesta di tanggal 25 Desember, kira-kira bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Pada zaman itu? Bisa. Wow. Bisa. Enak. Apalagi yang tidak bisa, yang dilakukan oleh Kristen hari ini? Hari Minggu sudah. Apa lagi? Makan B2. Makan babi. Bisa nggak dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Ya buktinya Paulus bisa. Apalagi ya yang dilakukan Kristen hari ini ya? Kasih. Membantu orang, senyum kepada orang, bagi-bagikan Indomie. Apa? Bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Atau itu adalah sesuatu yang sangat berat? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Sedangkan Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku lakukan, harus aku ucapkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, kira-kira zaman itu, bisa nggak orang Yahudi kemudian mentuhankan, mengkristuskan Yesus? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Buktinya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bisa. Sangat bisa. Lalu apa dari Kristen yang kira-kira yang waktu itu belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Apalagi di Kristen ya, kira-kira ya teman-teman. Mabuk-mabukan bisa nggak? Mabut bisa. Bisa. Gugur lagi. Bayar perpuluhan bisa nggak?
pada zaman itu? Pada zaman itu Ulewi Perpuluhan. bisa. Bisa. Memang itu ajaran mereka kok. Lalu apa lagi ya? Apa kira-kira dari Kristen ini yang kira-kira waktu itu nggak ada yang nggak sanggup lah pokoknya? Tidak sunat. Tidak sunat. Ada yang bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi untuk tidak sunat pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Wong Yesus, Paulus juga mengatakan kalau Yesus Kristus tak berguna bagimu. Bisa, sangat bisa. Lalu apa teman-teman kira-kira? Kalau zaman itu ada perintah haji, bisa nggak? Bisa. Nenek Mukiper? Enggak ada. Mana bisa? Bagaimana ceritanya orang Yahudi yang ada di Indonesia di 2000 tahun lalu disuruh naik haji? Jangan salah, Bung. Ini pindah ke Upin juga kayaknya. Mustahil 2000 tahun lalu diperintahkan haji, mustahil. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak sanggup kau lakukan hari ini. Wah, keren kali bah. Apalagi yang dilakukan umat Islam hari ini? Apalagi? Salat. Kira-kira orang-orang Yahudi pada zaman itu diwajibkan salat 5 kali sehari semalam, itu kira-kira sanggup gak mereka? Mustahil. Orang disuruh aja 1 kali nggak bisa, melihara sahabat aja susah, apalagi 5 kali sehari. Orang 1 kali seminggu aja berat, apalagi 5 kali sehari. Coy, berat men, nggak bisa. Apalagi puasa 30 hari. Kira-kira orang Yahudi sanggup nggak ketika Yesus mengajarkan puasa dalam 1 hari, 30 hari? Bisa nggak? Nggak sanggup. Ya mustahil. Orang disuruh puasa sahabat 1 hari aja susah. 30 hari. Wah, ada-ada aja Bang Zuma ini. Mana bisa? 2000 tahun yang lalu mana bisa Yahudi melakukan itu? Maka itulah rangkaian yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak sanggup untuk menanggungnya, tetapi ketika ia datang, maka dia akan sanggup mengajarkan kamu. Nah, apalagi? Wudu. Wajibnya wudu sebelum kita sholat. Kira-kira orang Yahudi 2000 tahun yang lalu mampu nggak melakukan itu? Mustahil, Paman. Ya mustahil. Kalau kemudian Yesus mengajarkan pada zaman itu, saudara-saudara, wahai Bani Israel, berimanlah kamu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus dari keturunan Bani Ismail. Kira-kira mereka sanggup gak untuk menerima itu? Bisa nggak mereka menerima itu ketika 2000 tahun yang lalu sudah diperintahkan kemudian untuk menabikan Rasulullah Muhammad SAW? Bisa nggak mereka? Bisa nggak? Woi, bisa nggak mereka 2000 tahun yang lalu sudah merasulkan Nabi Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya nggak bisa. Orang Rasul Nabi Muhammad belum ada waktu itu. Jadi ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang harus aku ajarkan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ya ajaran yang mana? Ya ajaran Islam. Nah kalau ajaran Kristen diajarkan 2000 tahun silam oleh Yesus, bisa nggak? Ya bisa. Apa yang susah? Coba joget sana, joget sini, mutar pinggul, la 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 la. Apa yang sulit? Orang Yahudi juga suka joget kok. Apa yang sulit? Berarti setelah Yesus pergi, yang datang wajib hukumnya Islam, bukan aliteng. Itu yang betul. Nah satu lagi yang paling berat dilakukan di luar Islam pada zaman itu apa? Mandi junub. Mandi junub itu jam 4 subuh, coy. Bisa nggak mereka lakukan? Mandi junub, mandi tahir, bisa nggak? Jam 4 subuh siapa yang mau mengkeret? Nggak mau. Nggak mau. Dulu belum ada PDAM, berarti mereka harus pergi ke sungai jauh. Harus naik ontah, mereka harus naik keledai untuk jalan sampai mendapatkan sungai untuk jebur ke sungai. Belum ada PDAM, berat coy, berat, nggak bisa.
Maka ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, hukum-hukum, keadilan, dan pengesapan dunia akan dosa. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang berat, yang belum sanggup untuk dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Bernyanyi, alamak. Gak bisa, bukan itu. Maka dikatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tak bisa. Maka satu-satunya jalan untuk masuk surga yaitu dengan cara berislam. Tak ada yang lain. Lebih sulit ajaran orang Yahudi zaman Yesus daripada ajaran Kristen hari ini. Lebih simpel ajaran orang Yahudi, orang Kristen hari ini daripada ajaran Yahudi masa Yesus. Padahal Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menangkungnya. Berarti lebih sulit. Bagaimana mau sulit? Nih, dengarkan baik-baik, adik-adikku sekalian. Bagaimana mau sulit? Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena berdirilah teguh, jangan kamu mau lagi dikerahkan kepada penghambaan. Salome. Salome. Gak ada lagi yang berat, orang sudah merdeka, gak lagi menghambakan diri. Mana ada ini lebih berat daripada ajarannya pada masa itu. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup menanggungnya, yaitu membebaskan kamu dari hukum Taurat. Ya. Masolang generasi. Kalau Yesus datang mati di salib untuk membebaskan mereka dari kutu hukum Taurat, ya Masya Allah, ya jadi enak lah. Orang Yahudi akan Sus, ya matilah sekarang Sus. Kenapa? Ya supaya kami merdeka dong dari penghambaan. Mati ya. Sementara kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggungnya, berarti lebih berat. Nah, ini malah dimerdekakan dari penghambaan, dimerdekakan dari aturan. Gimana ceritanya lebih berat, Salome? Nggak mungkin. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ahli warisnya Elohim. Ya. Makan sandal jepit sudah, biar otak sampean berfungsi. Bagaimana mungkin? Kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Loh, masakan iya kamu ini sekarang bukan lagi hamba Tuhan, jangan lagi melakukan perintah, jangan lagi kau menghambakan dirimu, jangan makan babi, bersunang, gak usah lagi. Sekarang saatnya kau merdeka, kau sekarang bukan hamba, sekarang kau itu adalah anak-anak Tuhan. Cie. Anak Tuhan tidak bersunat, koplak. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang kamu bukan lagi hamba, loh, berarti makin ringan dong. Makin ringan, makin nyaman dong. Padahal Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah sanggup menanggungnya. Belum bisa aku ajarkan, karena ini berat, kau belum sanggup menanggungnya. Apa sih? Bocorkan Bang Yesus. Sus, bocorkan kepada Bang Suma dong. Apa yang berat itu? Ini loh Bang Suma. Apa? Sebenarnya yang paling berat bagi orang Yahudi itu adalah apa itu? Tidak taat pada hukum Tuhan. Yaitu mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia anak Tuhan. Maksudnya berat sekali bagi Yahudi untuk meninggalkan ketaatannya, karena orang Yahudi itu adalah hamba Tuhan yang paling taat. Ya, dompala. Justru orang Yahudi itu disebut tegar tengkuk, disebut sebagai pembunuh para nabi, disebut sebagai ular beluda. Kenapa? Karena mereka tidak pernah taat kepada hukum Tuhan. Bahkan Musa mengatakan apa? Di Ulangan 34. Sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan pertentanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku tak ada. Diperintahkan A, tidak mau. Diperintahkan B, nggak mau. Pokoknya kami nggak mau. Itulah orang Yahudi. Tapi katanya, kalau pengajaran yang akan diajarkan oleh Yesus yang belum sanggup mereka anut adalah membebaskan mereka dari hukum-hukum Tuhan. Ya, Salome merasa tanta. Bagaimana
Bagaimana mungkin? Mustahil. Belum lagi kalau kita lagi lihat jurus-jurusnya di dalam Galatia 3 nomor 27. Apa katanya? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Yeay! Balau mate. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini jurus mabuk. Nggak nyambung. Belum lagi di Kolose 2 kita baca, karena itu janganlah lagi kamu ada orang yang menghukum kamu dengan makanan minuman. Ini kan membebaskan, bukan malah sulit. Ini malah membebaskan mereka, membuat mereka lebih mudah untuk menanggung. Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Membebaskan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Ya. Salome. Mana bisa kayak gitu? Harusnya yang belum sanggup untuk dilakukan adalah mandi junub, sholat tahajud, sholat 5 kali sehari, puasa 30 hari, apalagi berhaji, berzakat, dan itu baru masuk akal. Yang berat itu adalah masuk ke gereja salto kiri salto kanan mana bisa ayu mama. Inilah kalian yang tak pernah menggunakan akal di dalam beragama. Lalu kemudian di dalam Ibrani juga tuh, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Alamak, jangan lagi mau menghambakan diri. Loh, berarti ajaran yang akan diajarkan Yesus yang adalah ajaran Kristen itu ajaran yang malah lebih mudah, bukan malah lebih sulit. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Mana yang betul? Katanya masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menegurnya. Apa itu Yesus? Ajaran Kristen. Yeay, Salome madu rasa. Tidak mungkin ajaran Kristen yang berat. Ajaran Kristen itu ajaran yang paling enteng. Cuman mengaku. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, emang ada orang berkata pakai pantat? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu yang berat. Itu yang berat rupanya. Itu yang berat. Itu yang berat. Sini muka lu, ku tampar sendal. Enggak, bukan itu yang berat. Yang berat itu Islam. Maka ajaran yang akan datang setelah Yesus yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi masa itu, Islam. Nenek mukiper yang mana yang ngajarkan bahwa ajaran yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi murid Yesus itu adalah ajaran Kristen? Mama durasa. Tidak mungkin. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu baru betul. Wahai orang Yahudi, telah datang kepadamu rasulku untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu baru betul. Setelah Yesus, ajaran beratnya adalah dengan Al-Qur'an Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjuk kepada jalan yang lurus. Apa buktinya ajaran yang berat itu yang belum bisa diajarkan Yesus pada masa itu? Apa? Sekarang zamannya canggih, modern, internet, zaman komputer, zaman digital, semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana-mana. Kumpul orang Kristen di Senayan,
dari yang gendut perutnya sampai yang bangkokan yang keluar biji matanya, kau suruh baca Quran, di mana Al-Quran itu wajib hukumnya dipelajari, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. 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 Kalau baca Bible, berat atau ringan? Oh, ringan. Oh, ringan. Oh, bisa direvisi, dikoreksi kok. Maka yang datang setelah Yesus bukan Bible. Yang datang setelah Yesus adalah Al-Quran, Islam. Begitu, saudara. Jadi jangan akal-akalan dalam beragama ini. Harus menggunakan pola akal. Yesusnya berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan? Karena sudah merebak ajaran Kristus palsu kemana-mana, mengajarkan, menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka harus ada yang datang membersihkan dunia ini. Ada yang menghalalkan babi, datang pengharamannya. Tidak boleh. Ada yang menghalalkan minuman, datang pengharamannya. Gak boleh. Dialah yang disebut. Ketika ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena sudah mendunia dosa. Dosa sudah dihalalkan di mana-mana. Jangan lagi kau mau mempenghambakan diri. Jangan kau mau diatur lagi masalah makanan, minuman. Semuanya boleh. Tak ada yang halal, haram. Tak, semuanya halal. Mustahil. Jadi kalau orang saudara-saudara Kristen itu pintar mendudukkan Bible pada pola akal, maka mereka akan sampai kepada kebenaran Islam. Sayangnya mereka bisanya hanya Salome. Gak bisa mereka ini. Jadi kalau kita umat Islam ditanya apa dan bagaimana ajaran setelah Yesus, jelas jalan keselamatan satu-satunya setelah Yesus hanya Islam. Gak ada yang lain. Oh, Yesus aja sendiri disebut apa? Juru selamat kok, bukan juru Kristen. Juru selamat. Juru selamat itu apa? Ya Islam. Islam artinya selamat. Berarti Yesus juru Islam. Kristen apa? Ya itu Kristen, ya pengikut Kristus. Mana Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Beda. Beda kelas, coy. Jadi polanya kemudian ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, Yohanes 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ajaran mana yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Kristen? Oh, nggak mungkin. Satu-satunya ajaran yang tidak bisa ditanggung pada zaman itu hanya ajaran Islam. Kalau agama Kristen, apanya yang sulit? Hah? Apa yang sulit di Kristen? Gak ada yang sulit di Kristen itu. Apa coba? Nyanyi-nyanyi. Malam kudus. Apa yang sulit nyanyi-nyanyi? Gak ada yang sulit dengan nyanyi-nyanyi itu. Semua orang hobi nyanyi. Orang mau meninggal aja nyanyi. Ada. Orang lagi jatuh cinta nyanyi. Sakit hati nyanyi. Sakit gigi nyanyi. Banyak utang nyanyi. Menang lotre nyanyi. Kalah judi nyanyi. Apalagi main slot nyanyi. Kalah slotnya, apa nyanyi itu paling gampang dikerjakan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ajaran yang berat, yang tidak bisa kemudian ditanggung pada zaman itu. Ya, saya kira begitu. Tadi yang bertanya mana? Udah pergi? Ya udahlah. Udah dibawa ambulan? Oh ya sudahlah. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Jadi polanya sangat sederhana. Kalau ingin kemudian sehat hidup dalam beragama, maka pelajari Bible itu. Bible itu akan membawa Anda kepada Islam, tidak membawa Anda kepada Kristen. Kalau pola yang Anda pakai membaca Bible akal, bukan doktrin. Nah, kalau doktrin ya hancurlah kalian. Saya kira begitu. Host, silakan kalau masih ada yang mau berdiskusi. Ya, ini ada Bang Herman. Bang Herman, selamat malam Bang Herman. Dibuka mute-nya Bang Herman. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para guru semua lanjut. Krisna naik sini, Krisna. Berat. Ayo Krisna, kalau masih jadi hamba, naik.
Kalau jadi anak Tuhan, nyaingilah kau Yesus, kau saingi. Ya, Bila, selamat malam Bila. Kristen atau Muslim Bila? Bang Bila. Woi, kurang kenceng. Kenapa saya nggak bisa kenceng ya Bang? Tomboloknya kecil. Leganon. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim. Kristen apa Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mak Wo, selamat malam. Fi zabi mai syukran. Wah, ini Re naik lagi. Re Marsal, lanjut Re. Bang Re ini tadi Muslim apa Kristen ya? Bang Re. Bang. Kristen kayaknya. Iya. Halo. Ya, halo. Ya, malam semuanya. Iya, selamat malam. Abang Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, dibawa dulu ya Bang ya, Bang Re ya. Thank you ya, makasih. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Al-KTP. Malam Bro. Malam Bang. Ya, silakan. Apalagi yang mau bertanya? Malam Bang Juma. Ya, saudara Al-KTP malam. Ya. Saya sih mau tanya tentang Al-Quran sih. Kalau Bible sih udah final ya. Karena berangkat dari konsep ketuhanan, menurut saya Islam udah final ya konsep ketuhanannya. Sedangkan Kristen belum final karena ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan tidak, utusan, guru dan lain sebagainya. Jadi untuk Bible saya udah nggak akan tanya. Saya ingin bertanya ke Al-Quran aja. Iya, silakan. Oke. Saya ingin bertanya di surat Al-Araf, Pak Bang Juma, di 157 tentang Nabi Muhammad menguatkan di Taurat dan Injil. Ya. Saya minta penjelasannya Bang Juma, Injil dan Taurat Siap. yang bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi Al-Quran Al-Araf ayat berapa tadi? 157 ya? 100 ya, ayat 157. Masya Allah. Baik, saya baca dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi di situ tidak dikatakan nama. Nama di situ itu tafsir. Tidak ada membahas tentang nama di dalam ayat tersebut, melainkan hanya penafsiran saja dari para penerjemah. Tapi yang dimaksud di sana mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka di sini Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan yang aneh di Kristen, ketika Al-Quran menerangkan
tertulis di dalam Taurat dan Injil, mereka mencarinya di Bible, kan tidak nyambung. Taurat yang dimaksud di sini adalah kitabnya Nabi Musa alaihi salam, dan Injil yang dimaksud di sini adalah ketetapan yang datang kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Isa alaihi salam. Jadi seibarat orang yang disuruh mencari catatan di buku matematika, tapi kemudian dia mencari catatan itu di buku daftar menu makanan. Jadi dia bingung tuh, dia cari dari kitab mereka, mana Nabi Muhammad di sini kan? Gimana mau ketemukan Cahayu? Orang suruh baca di buku kedokteran, kamu carinya di buku Prambon. Ini yang diterangkan Al-Quran ini kitabnya Nabi Musa alaihissalam dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ya memang nggak ketemu, memang nggak ketemu, karena yang ditemukan dalam Al-Quran tertulisnya di Taurat. Taurat yang dimaksud yang ada di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang di Kristen ini bukan dari Nabi Musa, bukan dari Yesus Kristus, bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Lah, mana kitab itu? Al-Quran menjawabnya bahwasanya kitab tersebut telah disembunyikan oleh mereka. Makanya Nabi Muhammad datang. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Nah, ini kemarin seingat saya yang dipertanyakan oleh RK. Mana? Loh, tunjukkan kitab itu. Tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan nama nabiku di situ. Karena kenapa? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Tapi si RK minta saya tunjukkan. Otak terbalik. Saya sudah mengatakan disembunyikan, kok kamu pula yang minta aku tunjukkan. Kan lucu gitu deh. Al-Quran saya mengatakan kitab itu disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Bani Israel. Sudah gitu RK minta saya yang tunjukkan. Yang menyembunyikan Bani Israel. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yang diminta tunjukkan RK saya. Nah, inilah kalau mulut seember, sebaskom, otak secuil. Lebih besar mulut daripada otak. Al-Quran mengatakan kitab itu telah disembunyikan. Harusnya kalau mereka ingin secara ilmiah membahas isi Quran, datang tuh bawa di depan kita umat Islam. Hei umat Islam, ya paman, Al-Quranmu mengatakan Taurat, Injil disembunyikan oleh ahli kitab kan? Ya, alhamdulillah, haleluya, kami sudah menemukan kitab tersebut dan tidak kami temukan kemudian ada Nabi Muhammad di dalamnya. Itu baru keren. Lo yang debat kok sama saya Targum Jonathan yang ditunjukkan tafsir, yang ditunjukkan kitab terjemahan milik Barat. Gimana ceritanya mau ditemukan? Jangankan kemudian nama Nabi Muhammad, Nabi Ismail aja di sana, Nabi Ismail di sana itu direndahin. Apalagi ada muncul nama Nabi Muhammad di sana, nggak mungkin. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Nah, kesempatan kalian untuk mematahkan argumentasi Quran. Ini loh, apa? Kitabnya Nabi Musa, Tauratnya mana? Coba kita terperiksa. Wah, ini baru ditulis tahun kemarin. Nabi Musa hidup di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mana kitab itu? Ada. Kalau ada saya tunjukkan tuh nama nabiku di dalamnya. Nabi Muhammad di dalamnya ada nggak? Nggak ada. Tapi saudara, meskipun tak ada disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi meskipun hanya tersisa terjemahan, alhamdulillah, di Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Orang Kristen mengatakan Injil itu adalah ya kitab kanonik. Alhamdulillah, lagi-lagi di Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 jelas di sana. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Taurat Musa akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang terlontar dari mulut nabi tersebut, akan terjadi dia akan dilenyapkan dari bangsanya. Wow, kan keren tuh. Meskipun bukan Injil, meskipun bukan Taurat asli,
Tetapi ternyata catatan-catatan itu biasnya serpihan cahayanya masih tertulis dengan gagahnya di sana, dan satu-satunya kandidat yang bisa memenuhi tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan kalau kitabnya Nabi Musa yang asli dan kitabnya ketetapannya Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus yang asli ada di tengah-tengah kita di Indonesia tahun 2025 ini akan tertuang dengan sangat bersih di sana tanpa campur tangan, penambahan, terjemahan dan koreksi nama Nabi Muhammad atau sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad yang hanya bisa kemudian digenapi oleh si pemilik sifat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, Bung. Ya, KTP. Ya belum. Baik, Bang Juma, terima kasih. Udah jelas ya. Silakan. Ya. Ya, saya jelaskan sedikit, Bang Juma. Silakan. Kalau Bang Juma sih bagi saya bisa menjadi contoh ya. Karena bagi saya RK itu tidak bisa menjadi contoh karena dia pernah turunkan saya juga ya. Jadi saya bukan karena RK, tapi saya memang belajar sendiri, saya bertanya ya. Teman-teman jangan mengira saya karena RK. Oke, saya ada pertanyaan kedua Bang Juma. Di surah Al-Taha ayat 6 dan 7. Ya, Taha. Al-Taha ayat apa nih? Ayat 6 dan 7. Iya. Di situ menerangkan tentang kehidupan di bumi dan di bawah bumi. Itu bagaimana? Boleh saya minta penjelasan ya Bang Juma? Al-Quran surat Taha kan? Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Itu kan ya? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, itu dia. Kepunyaan apa yang ada, kepunyaan dia atau kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maka ayat 8-nya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, apa yang saudara pertanyakan? Ya, kehidupan di bawah bumi itu maksudnya bagaimana Bang Juma? Kehidupan di bawah bumi. Di bawah bumi itu maksud di atas, di bumi dan di bawah bumi kan? Kalau di iya, maksudnya gimana? Ya, saya baca di tafsirnya kan? Iya. Saya baca terus ke bawah di tafsirnya itu ada kehidupan di bawah bumi. Maksudnya yang dimaksud di situ di bawah tanah, Bang. Oh, di bawah tanah. Di bawah bumi. Iya, itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai isi bumi. Seperti mineral, sumber mineral, kemudian tambang, emas dan seterusnya. Itu yang dimaksud di situ. Para penafsir mentafsirkan di sana. Oh iya, siap. Oke, Guru coba izin masuk ini. Kenapa tidak dipahami ya kalimat bunyinya sederhana? Bahwa kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Itu semua milik Allah gitu. Kan gitu bunyi ayatnya. Nggak ada yang dikecualikan, termasuk Yesus pernah hidup di muka bumi, yaitu milik Allah. Semuanya milik Allah gitu. Masa Bang kayak gini nggak paham? Iya. Oke, baik, makasih Bang. Ustadz Ali. Siap. Saya terima kasih ya Bang Juma udah menjadi contoh ya, karena bagi saya zaman sekarang orang gampang memberikan contoh, tapi untuk menjadi contoh itu sulit. Tapi dari debat dari Muslim yang saya lihat, Bang Juma sudah menjadi contoh ya bagi kami ya dan teman-teman saya. Saya sedikit info, kalau sampai nanti saya akan bersyahadat kembali,
saya akan terbang ke Makassar dan bertemu langsung dengan Bang Juma. Jikalau sudah bulat Allahu waktunya, Akbar. saya akan Masya terbang Allah. dan saya bertemu langsung dan saya tidak perlu lagi live TikTok. Saya sendiri yang terbang. Itu janji saya dan tekad saya sudah saya sementara belajar. Terima kasih banyak Bang Juma, malam ini saya Siap. pamit. Terima kasih sama-sama. Ya, makasih banyak. Saya sedih nggak ada tiket. Iya, iya. Saya sedih Iya. Bang Juma. Ada yang baru Iya. lagi? Yang dia baca tadi itu tafsir dari Jalalain Bang Zuma. Itu ada 7 lapis bumi.